Lagi ngapain lu, Gil? Ini yuk, lagi lihat ini yuk. Astagfirullah, Gil. Kamu nggak inget materi kemarin tentang menutup aurat? Lebih baik kita lihat video ceramah tentang menutup aurat, Gil, daripada lihat video beginian, Gil. Astagfirullah. Emang iya? Astagfirullahaladzim. Ya, aurat itu terbuka. Aurat itu sesuatu yang terbuka, yang tidak nyaman untuk disaksikan, tidak nyaman untuk dilihat. Karena itu bagian tubuh kita ada bagian-bagian tertentu yang kalau terbuka nggak nyaman untuk dilihat atau bisa melahirkan syahwat tertentu, baik laki-laki atau perempuan. Ya bukan hanya perempuan, laki-laki demikian. Kalau ada aurat-aurat tertentu atau hal-hal terbuka, aurat itu sesuatu yang terbuka, makanya ditutup. Ya tutup aurat itu, maksudnya jangan terbuka, tutup aurat itu. Yang kalau kemudian dia terlihat terbuka, maka ada dua kondisi. Satu, menyebabkan tidak nyaman untuk dilihat. Yang kedua, bisa melahirkan dorongan kepada hawa nafsu, keinginan-keinginan buruk untuk muncul, ya, dan itu menjadikan setan tertarik untuk memberikan was-was, ya, baik di laki-laki ataupun di perempuan. Nah, nanti ada batasan-batasan. Ya, apa batasan-batasan untuk laki-laki? Misalnya kan ada batasan-batasan tertentu. Taruhlah misalnya kalau kita perhatikan termasuk dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dihimpun oleh para ulama kita, baik yang kemudian dari batasan perut sampai dengan ke lutut, itu kan, itu yang ditutup, itu kan yang paling standar. Ya, yang paling standar artinya bagian-bagian di luar itu pun kalau kita kemudian memenuhi itu semua dengan bisa menutupnya, tutup. Ya, tapi ada bagian-bagian yang tidak perlu ditutup untuk membedakan dengan perempuan. Ya, misalnya aurat-aurat tertentu dari leher ke atas ke sini ke kepala, kan nggak harus bagi laki-laki menutup, ya, dan tidak ada ketentuan untuk membedakan laki-laki dengan perempuan di situ. Maka tidak layak orang laki-laki menggunakan kerudung atau laki-laki pakai jilbab, itu kan bagiannya perempuan, ya kan. Nah, karena itu bagian-bagian tertentu di aurat-aurat itu, satu tadi yang saya sampaikan, kalau terbuka orang tidak akan nyaman melihatnya. Ya, makanya kan laki-laki juga kalau pakai celana misalnya kan, coba ada laki-laki pakai celana di atas lutut misalnya kan, dari paha agak naik ke atas, celana minim gitu kan, atau ada orang menyebut sekarang celana monyet gitu kan, padahal monyet juga nggak pakai celana itu gitu ya. Nah, ini Anda bisa bayangkan bagaimana kalau ada laki-laki jalan-jalan ke mall, jalan-jalan di pasar dan sebagainya pakai celana begitu, kan jadi tertawaan orang gitu kan, dan tidak nyaman untuk dipandang. Maka tutup, pakai celana di bawah lutut, ya, nah itu ciri khas untuk laki-laki seperti itu, ya. Kemudian juga tidak perlu dia menutup berlebihan apa-apa yang tidak perlu ditutup, kayak tadi kan ke kepala misalnya. Coba lihat laki-laki pakai jilbab, laki-laki pakai kerudung, kan jadi olok-olokan orang gitu kan. Nah, jadi hal-hal tertentu bagi laki-laki yang menjadikan kewibawaannya terjaga, nah, itu bagiannya. Nah, perempuan ada bagian-bagian tertentu yang membedakan dengan laki-laki, karena bagian dari tubuh perempuan itu sebagian besarnya adalah aurat. Maksud aurat itu apa? Aurat itu maksudnya ketika dia terbuka itu berpotensi dua hal tadi. Ya, satu, ada bagian-bagian yang memang ketika terbuka tidak nyaman untuk dipandang. Ya, perempuan-perempuan jalan misalnya dengan naudzubillah min dzalik, ya, pakaian-pakaian yang sangat minim, ya, hanya menutup bagian-bagian yang intinya saja misalnya, kan juga nggak nyaman untuk dipandang. Ya, naik angkot pakai pakaian yang demikian kan orang juga nggak nyaman, ya kan? Kemudian juga bagian-bagian tertentu yang memang secara umumnya bisa melahirkan syahwat. Ya, karena itu kemudian dijagalah perempuan itu untuk menjaga kehormatannya. Jadi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat jilbab misalnya, asa yu'rafna fala yu'dain, supaya dia itu dikenali identitasnya sebagai perempuan yang terhormat, terjaga supaya tidak banyak diganggu. Ya, maka ditutup kemudian bagian dari atasnya sampai bagian dari ke bawahnya. Itu justru untuk melindungi perempuan, ya. Saking sayangnya Allah, ya, saya ingin melindungi hamba-hambaku yang perempuan, dijaga kehormatannya, ya, supaya dia tidak mudah untuk disentuh, baik sentuhan langsung atau tidak langsung. Orang kan sentuhan langsung ya bisa dengan sentuhan-sentuhan bagian tubuh, tidak langsung tuh dengan perasaan-perasaan tertentu yang secara tidak terhormat itu bisa terjadi gitu. Makanya dengan demikian diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ketentuan syariat berpakaian yang terhormat bagi seorang muslimah. Ya, jadi kalau dalam persepsi manusia pakaian terhormat itu bisa beda-beda. Di tempat A sudah terhormat, tempat B belum tentu terhormat. Ya, itu kan budaya. Tapi dalam Islam Allah memberikan satu gambaran, satu spesifikasi. Ini loh yang ketentuan Allah mengatakan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu bagaimana seseorang itu bisa menghormati orang lain. Ya, dengan pakaian apa seorang perempuan dipandang terhormat oleh perempuan yang lainnya atau juga oleh laki-laki yang berinteraksi dengan dia. Nah, Allah itu sampai tahu kan, Maha tahu keisi hatinya, Maha tahu kefikirannya. Jangan-jangan kita diperlakukan sebagai orang yang terhormat
Anda perempuan dipandang terhormat, dia senyum dan sebagainya, tapi dalam hatinya kan nggak tahu rencana dia apa, melihat Anda seperti apa, Anda berpenampilan bagaimana. Karena itulah datang syariat memberikan kemudian perlindungan kepada perempuan dan menjaga status terhormatnya. Ini yang ditutup, ini yang dijaga, ini yang boleh terbuka. Ini ya bagian wajah depan, ini ya yang bagian telapak tangannya misalnya, atau bagian telapak tangan yang baik ke punggung ataupun bagian bawahnya ada ikhtilaf sedikit di sini ya saat berinteraksi dengan orang lain yang bukan mahramnya. Kalau berinteraksi dengan mahramnya, ini batasan-batasannya. Ya, ini yang boleh dibuka, misalnya bagian atasnya terbuka atau bagian tangan dengan batasan tertentu, ya kan? Nah, ini adalah apa yang diturunkan oleh syariat, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, untuk menjaga kehormatan hambanya baik laki-laki atau perempuan. Dan yang kedua adalah ini untuk melindungi. Ya, melindungi dari tindakan-tindakan yang melecehkan. Kan kita tadi sekali lagi tidak tahu. Kita pertama tidak bisa mengidentifikasi dan memastikan pikiran seseorang seperti apa dan keadaan hatinya bagaimana. Ya kan? Kadang-kadang sudah pakai pakaian yang menurut orang terhormat pun sudah cukup menjaga. Ternyata kan masih ada niat-niat yang kurang bagus karena ada celah-celah. Ingat, niat itu kan karena ada peluang. Ya, jadi jangan Anda simpulkan, ada orang-orang mengatakan, wah tetap aja kalau kita pakai pakaian syar'i ini pun kalau ada niat jahat tetap dilakukan. Niat jahat itu terjadi karena ada peluang. Jadi berpikirnya yang benar, yang sehat, yang rasional. Niat jahat itu terjadi karena ada peluang. Peluang itu hadir karena ada kondisi-kondisi yang mengakomodir itu. Nah, itu yang ditutup dalam agama. Tutup itu, jangan berikan kesempatannya sehingga diminimalisir itu terjadi. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan dalam ketentuan syariat. Jadi nanti akan banyak turun ayat-ayat ya baik di surah An-Nur misalnya atau nanti di surah Al-Ahzab misalnya ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketentuan-ketentuan baik bagi laki-laki ataupun khususnya bagi perempuan yang memang bagian-bagian dirinya itu ya ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang indah, dengan keadaan yang terhormat untuk tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah tertentu. Nah, jadi jangan sampai tertukar. Ini yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjadi hal yang demikian. Nah, kadang-kadang ditemukan misalnya perempuan-perempuan yang bahkan laki-laki pun tidak melakukan itu. Ya, laki-laki kan saya hampir tidak pernah menemukan ya. Ada laki-laki misalnya jalan-jalan di area publik ataukah di pasar-pasar, di mall dan sebagainya pakai pakaian-pakaian minim. Ya, laki-laki misalnya pakai pakaian celana di di atas lutut ke paha naik. Saya nggak pernah temukan tuh yang begitu laki-laki. Ya, jalan-jalan ke mall dan sebagainya nggak pernah mau dan nggak pernah ada gitu yang demikian. Maka jangan sampai perempuan melakukan yang bahkan laki-laki pun nggak melakukan itu. Ya, jangan sampai gitu ya terjadi dan semoga pandangan kita ditutup dari yang hal-hal yang demikian.